Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kita sudah terbiasa mendengar, menonton, atau membaca hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei mengenai hasil pemilihan umum atau hasil pemilihan kepala daerah. Tapi kadang-kadang kita menjumpai ada saja lembaga survei yang hasil surveinya itu berbeda dengan hasil yang sebenarnya yang dihitung oleh KPU. Mengapa ada perbedaan antara hasil survei dengan hasil yang sebenarnya? Sebelum kita lanjut menjawab pertanyaan tersebut, bagi teman-teman yang belum subscribe, ayo di subscribe, like, dan share video ini. Survei ini bisa dilakukan oleh lembaga survei, bisa juga dilakukan oleh partai politik untuk memprediksi apa saja kandidat yang berpeluang untuk memenangkan kontestasi pemilihan. Jenis survei yang lain dalam pemilihan ini adalah quick count. Quick count itu adalah lembaga survei atau partai politik menghitung hasil pemilihan secara cepat dengan metode survei. Ada juga salah satu jenis survei yang lain disebut dengan exit poll. Exit poll ini lembaga survei bertanya kepada orang yang keluar dari TPS setelah memilih siapa saja atau partai apa saja yang dia pilih. Jadi prinsipnya sama dengan survei quick count. Sedangkan real count adalah hasil resmi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum, dan ini yang menjadi acuan siapa yang memenangkan kontestasi pemilihan. Kita kembali ke pertanyaan yang tadi, mengapa ada hasil survei yang berbeda dengan real count atau perhitungan yang resmi dikeluarkan oleh KPU? Survei yang baik seharusnya tidak berbeda dengan real count yang dikeluarkan oleh KPU. Berbeda dalam hal ini bukan berarti selisihnya misalnya selisih 1%, 2%, tidak. Karena memang dalam survei tetap ada peluang selisih atau ketidaktepatan hasil survei dengan perhitungan yang sebenarnya. Perbedaan yang saya maksud di sini adalah kontradiksi atau berlawanan dengan hasil perhitungan yang sebenarnya. Misalnya, hasil survei mengatakan bahwa calon A menang, tapi perhitungan versi KPU yang menang adalah B. Seharusnya ini tidak terjadi karena survei ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Banyak orang yang tidak mempercayai survei, itu salah juga. Seorang bisa menjadi profesor berdasarkan penelitian, dan salah satu metode dalam penelitian ini adalah survei. Dengan asumsi kita bahwa perhitungan resmi yang dilakukan oleh KPU tidak ada kecurangan dan tidak ada kesalahan, artinya hasil yang dikeluarkan oleh KPU betul-betul adalah hasil pemilihan yang sebenarnya. Ada beberapa alasan mengapa hasil survei berlawanan dengan hasil real count yang dikeluarkan oleh KPU. Tapi pada kesempatan ini saya hanya akan membahas dua yang sangat penting menurut saya. Yang pertama adalah adanya ketidaksesuaian dalam pengambilan sampel, di mana sampel itu tidak representatif. Karena pada prinsipnya sampel itu diambil agar bisa mewakili populasi. Bisa jadi ada lembaga survei yang hasilnya kontradiksi dengan real count, itu mengambil sampel dengan cara yang kurang tepat. Misalnya jumlah sampel kurang, atau misalnya bisa jadi jumlah sampelnya sudah sesuai tapi menentukan di mana sampel itu diambil tidak tepat. Ilustrasinya, jika kecamatan A lebih banyak pemilihnya dibanding dengan kecamatan B, maka harusnya lebih banyak sampel TPS atau sampel pemilih yang ada di kecamatan A. Tapi saya yakin ketika seseorang atau organisasi menetapkan diri mereka sebagai lembaga penelitian atau lembaga survei, maka saya yakin tidak akan ada masalah mengenai pengambilan sampel ini, karena mereka pastinya sudah memiliki pengetahuan yang cukup dengan hal tersebut. Alasan yang kedua mengapa ada hasil survei yang kontradiksi dengan real count itu karena adanya ketidakjujuran. Bisa jadi hasil survei sebuah lembaga survei berbeda dengan apa yang disampaikan ke publik. Misalnya,
sebuah lembaga survei sudah mengetahui bahwa hasil surveinya untuk calon tertentu itu rendah, tapi dipublikasikan ke publik tinggi. Kenapa? Salah satu mungkin alasannya karena hal ini digunakan untuk mempengaruhi pemilih. Karena kecenderungan sebagian orang, mereka ingin bergabung dengan partai atau pihak yang menang dalam sebuah kompetisi. Jadi teman-teman, jangan bingung ketika ada hasil survei yang berbeda dengan perhitungan yang resmi. Dengan catatan perhitungan resmi ini kita yakini sebagai benar, tidak ada kecurangan dan tidak ada kesalahan dalam perhitungannya. Karena kedua alasan tersebut. Oleh karena itu, jangan jadikan alasan bahwa lembaga survei tidak bisa dipercaya. Karena umumnya yang kita lihat, lembaga survei yang kredibel memiliki hasil penelitian atau hasil survei yang sama atau hampir sama dengan perhitungan resmi yang dilakukan oleh KPU. Sedangkan kita atau teman-teman yang sedang belajar tentang penelitian atau survei, mulai sekarang perkuat pengetahuan tentang penelitian, khususnya metode pengambilan sampel, dan yang lebih penting adalah bagaimana menjaga etika dalam meneliti. Etika yang paling utama di sini adalah kejujuran. Saya ingat apa yang dikatakan oleh guru penelitian saya, dalam meneliti kita boleh saja salah, tapi jangan sampai bohong. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan dalam diskusi penelitian kita kali ini, khususnya yang berkaitan dengan survei pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Sampai jumpa pada video selanjutnya yang membahas tentang penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.